Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Abgraila Cuaji Vitala, biasa dipanggil Cua, dengan NIM 011382328207. Aku merupakan mahasiswi dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Kampus Palembang. Di video ini, aku bakalan menjelaskan mengenai tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Isni Andriana, SE, MFI, PhD, CFPR, CRV. Sebelumnya, Ibu mohon maaf kalau salah dalam pengejaan nama dan gelar. Mohon izin, ini tugas ujian tengah semester saya. Oke, sebelumnya aku bakal jelasin apa itu bisnis syariah dan bisnis konvensional. Bisnis syariah sendiri adalah jenis bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bisnis ini bertujuan untuk memberikan keuntungan ekonomi sekaligus memenuhi tanggung jawab moral, sosial, dan sesuai dengan ajaran Islam. Bisnis syariah sendiri itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu menghindari riba, tidak terlibat dalam praktik riba dalam sesuai transaksi keuangan. Yang kedua itu ada transaksi halal, hanya melakukan transaksi yang halal dan tidak melibatkan barang atau jasa yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol, perjudian, dan produk haram lainnya. Yang ketiga ada keadilan dan etika, menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan etika dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam hubungan dengan karyawan, konsumen, dan mitra usaha. Yang keempat itu ada tanggung jawab sosial, memiliki komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan komunitas. Dan yang terakhir itu pembiayaan yang sesuai syariah, menggunakan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan syariah, seperti mudharabah, kemitraan, musyarakah kerjasama, dan murabahah jual beli. Oke, selanjutnya itu ada bisnis konvensional. Bisnis konvensional sendiri adalah jenis bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi umum tanpa memperhatikan norma-norma agama tertentu. Pendekatan ini biasanya lebih fokus pada keuntungan finansial. Bisnis konvensional juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu penggunaan riba. Bisnis konvensional seringkali menggunakan pinjaman berbasis bunga sebagai sumber pembiayaan, yang dianggap riba dalam bisnis syariah. Yang kedua itu beragam produk, menawarkan berbagai produk dan layanan tanpa batas pada kehalalan atau haram sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga itu fokus pada keuntungan, utama pada pencapaian laba dan pengembalian investasi tanpa mempertimbangkan dampak sosial etika yang lebih dalam. Yang keempat itu ada regulasi umum, mengikuti regulasi dan hukum yang berlaku secara umum di suatu negara tanpa pengaruh prinsip syariah. Oke, jadi kita udah tahu ya apa itu bisnis syariah dan bisnis konvensional. Mungkin aku langsung lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu ada, carilah bisnis yang ada di lingkungan sekitar tempat Anda tinggal, lalu putuskan apakah bisnis itu termasuk bisnis syariah atau konvensional. Oke, jadi di sekitar rumahku itu banyak ya buat bisnis yang seperti itu. Tapi di sini aku memilih bisnis fashion Rabani. Itu ada di dekat rumahku. Kemungkinan cuma berapa kilo gitu ya dari rumahku.
itu kenapa aku mengambil bisnis itu sendiri, karena menurut aku itu bisnis tersebut adalah bisnis syariah. Kenapa aku bisa menyebut Fashion Rabbani ini sebagai bisnis syariah? Oke, kenapa aku tadi bisa menganggap Fashion Rabbani ini sebagai bisnis syariah? Yang pertama itu, Rabbani memiliki prinsip syariah. Rabbani berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Ini termasuk menghindari riba, gharar, dan praktik yang haram. Yang selanjutnya itu, Rabbani juga memiliki produk yang halal. Produk yang ditawarkan oleh Rabbani sendiri ini umumnya adalah produk yang sesuai dengan syariah, terutama dalam konteks fashion dan hijab. Selanjutnya itu, Rabbani juga memiliki pendekatan berbasis komunitas. Rabbani berfokus pada pemberdayaan komunitas, termasuk melibatkan para pengrajin lokal yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, menekankan keadilan sosial. Jenis produk Fashion Rabbani ini sendiri itu secara eksklusif menjual pakaian muslim seperti jilbab, gamis, baju koko, dan aksesoris lainnya yang dirancang untuk memenuhi standar syariat Islam. Jilbab dan pakaian yang dijual Rabbani tidak hanya sekedar busana, tetapi juga dirancang untuk membantu pemakaian dalam menjalankan perintah agama, yaitu menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam. Kualitas produk Fashion Rabbani ini sendiri sebagai brand busana muslim, Rabbani menekankan pakaian yang dirancang untuk menutupi aurat, menjaga kesopanan, dan membantu umat muslim menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah elemen penting dalam kriteria bisnis syariah yang berfokus pada produk yang sesuai dengan nilai agama dan tidak bertentangan ajaran Islam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, itu ada analisa hubungan akhlak dan ekonomi dari bisnis yang telah Anda pilih. Akhlak sendiri dalam Fashion Rabbani itu berpegang pada nilai-nilai akhlak yang tinggi, termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ini terlihat dari komitmen mereka terhadap etika bisnis yang baik dan transparan. Ekonomi sendiri itu bisnis ini mengintegrasi nilai-nilai akhlak dalam praktek ekonominya dengan memberikan produk berkualitas yang sesuai syariah dan mendapatkan keadilan sosial. Rabbani menciptakan dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta memberikan nilai tambah bagi konsumen yang mencari produk yang tidak hanya berkualitas tapi juga etis. Selanjutnya itu ada juga akhlak dalam produk, tercermin melalui komitmen mereka untuk menjual produk yang sesuai dengan syariat, yaitu pakaian muslim yang membantu konsumen menjalankan nilai-nilai agama. Kejujuran, transparansi, dan menjaga kualitas adalah prinsip-prinsip akhlak yang diterapkan dalam menciptakan produk yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya itu ada juga akhlak dalam tanggung jawab sosial, mendukung pendidikan, kegiatan sosial atau komunitas Islami. Mereka mencerminkan keseimbangan antara aspek ekonomi dan moral, di mana bisnis tidak hanya dilihat sebagai sarana mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap umat. Dan selanjutnya itu ada akhlak dalam transaksi. Rabbani dalam Fashion Rabbani ini sendiri berpegang pada prinsip ini dalam sistem pembiayaannya, seperti menghindari riba dan menerapkan transparansi harga. Maka mereka sudah berpraktik akhlak dan kegiatan ekonomi mereka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu ada blueprint mengenai ruang lingkup bisnis yang telah dipilih. Oke, ruang lingkup bisnis Fashion Rabbani itu sendiri, yang pertama itu ada produk dan desain, mencangkup pengembangan produk fashion terutama hijab dan busana muslim.
contoh dari produk fashion Rabani itu sendiri. Oke, lanjut ke yang kedua, itu ada pemasaran. Strategi pemasaran yang menekankan pada sosial media, influencer, dan kolaborasi dengan komunitas bisnis. Mungkin yang ketiga itu ada penjualan melalui toko fisik, e-commerce, dan platform digital. Yang keempat itu ada pemberdayaan komunitas, melibatkan pengrajin lokal dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang terakhir itu ada layanan pelangganan, memberikan layanan yang baik dan responsif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, itu ada analisa mengenai etika bisnis syariah yang berlaku pada bisnis yang telah dipilih. Oke, seperti yang sudah aku jelasin tadi di awal video, apa itu bisnis konvensional dan bisnis syariah. Oke, ini mengenai etika bisnis syariah yang aku analisa dalam bisnis fashion Rabani itu sendiri, itu ada kejujuran dan transparansi. Rabani menerapkan prinsip kejujuran dalam semua transaksi dan menjaga transparansi kepada konsumen. Yang kedua itu larangan riba. Rabani juga menghindari praktik riba dalam semua aspek keuangannya, termasuk pembiayaan dan investasi. Oke, yang selanjutnya itu keadilan sosial. Bisnis fashion Rabani ini sendiri, bisnis Rabani ini berkomitmen untuk memberikan dampak sosial yang positif, termasuk membantu pengrajin lokal dan mempromosikan produk halal. Dan selanjutnya itu ada tanggung jawab sosial. Fashion Rabani ini sendiri juga melakukan program-program tanggung jawab sosial seperti donasi dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, itu ada analisa motivasi dan usaha yang telah dilakukan untuk pengembangan bisnis yang telah dipilih. Untuk motivasi dari fashion bisnis ini sendiri, ada menyediakan busana muslim yang syar'i dan modern. Selanjutnya itu ada juga mendukung dakwah dari produk. Selanjutnya menjalankan bisnis berlandaskan prinsip syariah. Selanjutnya itu ada membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir itu menjadi pemimpin pasar busana muslim. Motivasi utama dari Rabani ini sendiri itu memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk fashion yang sesuai syariah dan berkualitas, serta untuk memberdayakan komunitas lokal. Selanjutnya itu ada usaha pengembangan dari bisnis fashion Rabani ini sendiri. Untuk inovasi produk fashion Rabani ini sendiri mengembangkan desain dan produk baru yang sesuai dengan tren kebutuhan konsumen. Seperti di sebelah saya ada contoh untuk pengembangan desain produk baru yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen sendiri. Oke, lanjut ke ekspansi pasarnya. Ekspansi pasar fashion Rabani ini sendiri meningkatkan jangkauan pasar melalui platform online dan toko fisik baru. Seperti di sebelah saya, ini ada contoh toko yang ada di sekitaran rumah saya. Oke, lanjut ke pelatihan dan pemberdayaannya. Pelatihan dan pemberdayaan fashion Rabani ini sendiri mengadakan program pelatihan untuk pengrajin guna meningkatkan keterampilan dan kualitas produk. Lanjut ke kampanye pemasarannya. Melakukan kampanye pemasaran yang efektif melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Oke.
tadi udah aku coba jelasin dari contoh analisa bisnis syariah yang ada di sekitaran rumah aku. Jadi menurut pemahaman aku sendiri dengan fashion Rabbani ini, kita dapat melihat bahwa Rabbani sendiri tidak hanya beroperasi sebagai bisnis, tetapi juga mengintegrasi nilai-nilai syariah dan etika dalam setiap aspek operasionalnya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai tugas ujian tengah semester manajemen bisnis syariah yang diberikan oleh Ibu Isni Andriana, SEMFI, PhD, CVPR, CRV. Sebelumnya, Ibu mohon maaf kalau salah pengucapan dalam nama dan gelar. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.